Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Anak-anak 5th grade kelas 5 from SDN Semper Timur 03. Going back with me, Mrs. Me. Today, we are going to talk about lesson 2, pembelajaran kedua in our second semester, di semester kedua. There are 3 topics, ada 3 topik. First one, public places. The second one, asking and giving opinion. The last one, simple future tense. Let's discuss one by one. Oke, first, public places. Sebenarnya udah kita bahas ya last week, tapi cuma sekilas atau sedikit. In this video, Miss akan jelaskan yang lebih banyak dibanding minggu lalu. Ada apa aja untuk public places? The first is school atau sekolah, zoo atau kebun binatang, library, perpustakaan, airport, bandara, hospital, rumah sakit, bus station, terminal bis. Next, masih tentang public places. Ada field, lapangan, bisa juga diartikan ladang. Market, pasar. Cinema, bioskop. Park, taman. Restaurant, restoran atau tempat makan. Harbor atau port, yang artinya bandara. Police station, kantor polisi. Lalu ada railway station atau train station yang artinya stasiun kereta. Ulang ya. Field, market, cinema, park, restaurant, harbor atau port, police station, dan railway station atau train station. The last, terakhir, masih tentang public places. Ada temple atau kuil atau candi atau pura. And then ada mosque, masjid. Ingat ya, bacanya nggak pakai ue, mosque aja. Nah, this one, church, bukan church, church, gereja. Okay, again, market, bakery, toko roti, office, kantor, lalu ada pharmacy atau toko obat, atau drugstore bisa juga. Ulang ya, temple, mosque, church, market, bakery, office, pharmacy. That's all about public places. Okay, next. Talking about public places, karena kita sedang membicarakan public places atau tempat-tempat umum, there is one, ada satu public places yang akan kita bahas in Jakarta, yaitu Halim Perdana Kusuma International Airport atau Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma. Pernah dengar kan? Yeah, this is the airport that is located in Jakarta. Bukan Bandara Soekarno-Hatta ya, beda. Kalau yang di Jakarta itu namanya Halim Perdana Kusuma. Letaknya di East Jakarta atau Jakarta Timur. It is used for commercial, military, private, dan presidential. Jadi kegunaannya ada 4. Untuk penerbangan komersial, seperti penerbangan biasa pada umumnya. Lalu military, kemiliteran, misalnya penugasan tentara ke negara mana atau daerah mana. Lalu untuk private, pribadi, misalnya kamu mau nyewa jet pribadi, terbangnya dari mana? Dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan terakhir untuk presidential, khusus untuk kepresidenan. Kenapa? Karena in Halim Perdana Kusuma there are 2 terminals, ada 2 terminal keberangkatan dan ketibaan, yaitu main terminal, terminal utama itu melayani penerbangan komersil, penerbangan militer, dan penerbangan pribadi. Sementara yang satu lagi terminal khusus untuk presidential atau kepresidenan. Jadi misalnya our president itu akan ada kunjungan atau mau ke negara mana atau ke daerah mana melalui Halim Perdana Kusuma. Okay, that's all about the public places dan salah satu public place di Jakarta. Next, we are going to talk about asking and giving opinion. Opinion artinya opini atau pendapat. Asking, menanyakan. Giving, memberikan. Jadi kita akan membahas bagaimana cara bertanya dan memberikan pendapat in English. First, asking opinion. Untuk asking opinion ada apa saja, Miss? Ada what's your opinion? Bagaimana pendapatmu? What do you think? Bagaimana, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana menurutmu? Sama sih.
What do you feel? Bagaimana perasaanmu? What's your view? Bagaimana pandanganmu? Atau kita bisa tambahkan opsi yang akan kita tanya. Misalnya menggunakan what about? Tambahin misalnya what about some ice cream? Gimana kalau es krim? Jadi kamu tambahin pendapat yang akan ditanyanya apa. Atau bisa juga kamu menggunakan do you have any thoughts on? Sama sih, apa yang kamu pikirkan? Misalnya, do you have any thoughts on our new teacher? Pendapatmu tentang guru baru kita gimana? Misalnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan giving opinion? Memberikan pendapat. Kamu bisa gunakan well, I think. Ya, menurut saya. Lanjutkan apa misalnya? I feel that we should. Saya rasa kita seharusnya titik-titik. Atau in my opinion, menurut pendapat saya. Atau in my point of view, menurut cara pandang saya, cara pikir saya, atau I guess, saya rasa, apa? Bagaimana kalau pendapatnya bertentangan atau kamu nggak setuju? You can say, I don't think. Misal, what about some ice cream? I don't think I would like some ice cream. Misalnya, saya kayaknya nggak pengen makan es krim deh. Atau I disagree with you, but, misalnya saya nggak setuju sama kamu, tapi atau juga bisa kamu gunakan I don't think so. Kayaknya enggak deh. Okay, that's for about asking and giving opinion. The last topic. About simple future tense. Simple future tense is used, digunakan to express, mengekspresikan atau menjelaskan an event, kejadian atau activity, kegiatan happens in the future time yang akan terjadi di masa depan. Bentuknya seperti misalnya rencana, mau ngapain, kan belum terjadi nih, gunakanlah simple future tense. Simple future tense punya formula atau rumus atau pola kalimat. Dia menggunakan will yang artinya akan. Contoh, Sarah will study English this afternoon. Sarah akan belajar bahasa Inggris sore ini atau siang ini. Remember, setelah will harus verb 1. Bentuk ke-1, nggak boleh studying, nggak boleh pakai ing, nggak boleh ed, misal studied atau studies, no, wrong, salah. Jadi harus menggunakan verb 1. Bagaimana kalau kalimatnya negatif? Kalimatnya berupa tidak misalnya. Sarah will not study English this afternoon. Sarah tidak akan belajar bahasa Inggris sore ini. Jadi tambahkan not. Letaknya di mana? Setelah will, sebelum kata kerja. Paham? Next. Bagaimana kalau kalimatnya tanya? Will-nya pindah ke depan, paling pertama, sebelum subject. Will Sarah study English this afternoon? Akankah Sarah belajar bahasa Inggris sore ini? Jadi, will-nya pindahkan ke depan, tidak perlu pakai not lagi. Contoh lain. Next example. Nadia will eat some noodle for lunch. Nadia akan makan mie untuk makan siang. Nih, will setelah will, eat, verb 1. Negatif. Nadia will not eat some noodle for lunch. Nadia tidak akan makan mie untuk makan siang. Kalimat tanya. Will Nadia eat some noodle for lunch? Akankah Nadia makan mie untuk makan siang? Paham? Polanya, jadi setelah subjek kata orang atau benda, tambahkan will. Kalau negatif, tambahkan not setelah will. Kalau kalimatnya interrogatif atau tanya, will-nya di depan, paling depan. Okay, understand? That's all about our discussion today about public places, and then asking and giving opinion, lalu simple future tense. Semoga kalian paham. Kalau belum paham, gimana Miss? You can ask me by WhatsApp. Selamat belajar. Tugasnya Miss upload di GCR, jangan lupa. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.